Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan bahasa Arab khusus. Yakni kita targetnya nanti untuk jangka pendeknya mampu secara mandiri membaca secara makna Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Misalkan membaca hadis innamal a'malu binniyat, mengerti maknanya, ngerti kenapa dhamma fathah kasroh. Jika sudah terbiasa mumpuni, maka nanti lanjut kelas berikutnya, yakni untuk membaca kitab gundul. Dan ya, dan untuk bisa membaca kitab gundul itu tidak sebagaimana anggapan orang-orang harus mondok atau harus puluhan tahun, tidak benar ya. Tidak benar, Bang. Bahkan bisa kurang dari setahun, bahkan 3 bulan pun bisa, tergantung keaktifan dari peserta. Nah, adapun kita sekarang masih proses yang pertama, yaitu menganalisa kalimat sederhana yang belum melibatkan kata ganti. Baik, kita ke halaman rangkuman ya. Rangkuman. Coba perhatikan di sini rangkumannya. Pada dasarnya, kita akan mempelajari 3 hal. Marfu, mansub, majrur. Masih ingat ya? Marfu, mansub, majrur. Marfu itu apa? Isim yang harokat akhirnya dhammah atau dhammatain. Mansub itu isim yang harokat akhirannya fathah fathatain. Majrur akhirannya kasroh kasrotain. Isim. Berarti kelas dasar kita ini fokusnya di isim. Bukan fiil, bukan huruf. Ini kata, jumlahnya ada 3. Isim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Adapun kita sekarang hanya fokus di isim. Dan harokatnya isim ada 3 kemungkinan. Fathah, kasroh, atau suku atau fathah. Maaf, dhamma, fathah, atau kasroh. 3 kemungkinan. Tidak yang keempat. Apakah mungkin isim sukun? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin isim disukun. Kalaupun dalam pembicaraan disukun itu karena diwakaf saja, tapi aslinya berharokat. Contoh, ana muslim, itu kan aslinya muslimun. Diwakaf dalam pembicaraan boleh-boleh saja. Tapi dalam tulisan dia ada harokatnya, dhammatain, ana muslimun. Intinya bahwa isim itu hanya mengenal 3 tanda, dhamma, fathah, kasroh, dan tidak mengenal sukun. Nah, kalau dhamma, marfu, kalau fathah, mansub, kalau kasroh, majrur. Istilahnya. Iya. Lalu kalau ada isim marfu, maka 5 kemungkinan ya. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina. Jika ada isim mansub, maka 3 kemungkinan. Maf'ul bih, objek, khobar kana, isim inna. Jika ada isim majrur, maka 2 kemungkinan. Isim yang diawali jar atau mudhof ilaih.
Ya, ini sekilas dari rangkuman. Baik, sekarang kita fokus di praktek. Kita sekarang fokusnya di praktek. Baik, kita mengulang ya. Kita mengulang yang kalimat pertama. Itu Zaidun rajulun solihun. Pertama adalah tarjim, ditulis. Langkah pertama dalam menganalisa tarjim, terjemah berkata, ditulis. Ya, silakan dibuka bukunya atau nanti di screenshot ya, screenshot. Zaidun Zaid nama orang, rajulun laki-laki, solihun baik. Zaidun Zaid, rajulun laki-laki, solihun baik. Terjemahannya, Zaid adalah laki-laki yang baik. Apakah kita diminta untuk mencari terjemahan sendiri? Tidak. Tidak ya. Kelas dasar ini terjemahannya sudah ada, sudah diberitahu oleh pengajar, tinggal mencoba saja. Itu ya. Jadi kelas kita itu yang dianalisa kalimatnya harus berharokat. Yang kedua, sudah ada terjemahannya. Zaid dan Zaid, rajulun laki-laki, solihun baik. Zaid adalah lelaki yang baik. Perhatikan di sini. Setelah kita tarjim, kedua apa? Langkahnya mencari isim. Apa jadi isim? Dua. Adanya al atau tanwin. Adanya al atau tanwin. Zaidun isim. Apa buktinya? Tanwin, un, tun. Rajulun isim. Apa tandanya? Ya, un. Salihun isim. Apa tandanya? Domatain. Maka tiga kata ini adalah isim. Langkah yang ketiga, setiap isim punya hukum ya, marfu, mansub, majrur. Perhatikan harokatnya. Karena harokatnya domatain, maka isim marfu. Rajulun isim marfu. Salihun isim marfu. Ketemu ya? Tarjim sudah, mencari isim sudah, hukumnya sudah, yang terakhir keempat. Sebabnya apa? Perhatikan. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Nah, itu hasilnya. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Zaidun isim kita tahu, marfu kita tahu karena menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Isim yang di awal kalimat. Setiap ada isim kok di awal kalimat langsung saja dijadikan mubtada. Sebagaimana arti mubtada dari kata ibtida permulaan. Contoh madrasah ibtidaiyah. Sekolah permulaan, sekolah dasar. Ya, baik. Berikutnya, rojulun isim marfu karena menjadi khobar. Menjadi khobar. Bagaimana menentukan khobar? Caranya adalah yakni jika isim marfu itu jatuh setelah mubtada dan bisa disisipi adalah. Bisa disisipi terjemah adalah. Zaid adalah lelaki. Ketika bisa disisipi adalah, maka ia khobar. Khobar itu kabar. Informasi tentang mubtada. Di kata yang menjelaskan
atau menginformasikan kondisi mubtada. Selesai. Sekarang solihun. Solihun isim marfu. Karena menjadi apa? Solihun isim marfu karena menjadi, kita cek ya. Kalau di belakang tadi kan ada 5 ya. Kalau ada isim marfu maka 5 kemungkinan. Mubtada, maaf, fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Kita cek, apakah solih ini fa'il? Nggak mungkin. Fa'il atau subjek itu harus diawali fi'il. Di sini nggak ada fi'il. Apakah mubtada? Nggak mungkin, karena mubtada itu di awal kalimat. Apakah khobar? Nggak bisa, karena khobarnya sudah rajulun. Apakah isim kana? Nggak mungkin, nggak ada kana. Apakah khobar inna? Nggak mungkin, nggak ada inna. Limanya nggak memungkinkan. Maka jika lima ini tidak memungkinkan, maka kemungkinannya adalah naat alias sifat. Nah, gitu ya. Solihun isim marfu karena menjadi sifatnya rajul. Laki-laki yang baik. Sifatnya rajul. Sifatnya rajul. Baik, sekarang pertanyaannya. Bagaimana memastikan bahwa solih itu layak menjadi sifat untuk rajul? Caranya dengan mengajukan 3 pertanyaan. Hukumnya apakah sama? Kita cek. Rajulun marfu, solihun marfu, sama. Yang kedua, jenisnya sama ataukah tidak? Rajulun isim laki-laki, solihun isim laki-laki, sama ya. Yang ketiga, kejelasannya sama enggak? Rajulun isim nakiroh, yakni tanpa al. Solihun isim nakiroh tanpa al, telah sama. Maka solih sudah layak menjadi sifat untuk rajul karena terpenuhi 3 syarat. Sama marfu'nya, sama muzakarnya, sama nakirohnya. Sama hukumnya, sama jenisnya, sama kejelasannya. Maka kesimpulannya Zaidun adalah isim marfu karena menjadi mubtada, rajulun isim marfu karena menjadi khobar, sholihun isim marfu karena menjadi sifatnya rajul atau naatnya rajul. Yang belum jelas dipersilahkan bertanya. Ustadz di Zoom Ustadz supaya kelihatan. Di Zoom, baik. Nah, ini sudah full, sudah maksimum. Silakan dicerna dulu, nggak usah buru-buru. Yang penting paham, dapat sedikit paham lebih utama daripada banyak tapi bingung. Silakan ditanya. Kalau nggak ditanya berarti sudah paham. Ya, saya kasih waktu bertanya.
2 menit, silakan. Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Apa? Ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi disebutkan alasan solihun tidak bisa menjadi khobar karena sebelumnya sudah ada khobar. Apakah ini juga berlaku pada semua bentuk? Ya, tidak mungkin satu kalimat ada 2 khobar, tidak mungkin satu kalimat ada 2 mubtada atau lebih. Tidak mungkin ada lebih dari satu naat atau kalimat. Ya, ya, bagus. Khobar itu boleh lebih dari satu. Khobar boleh lebih dari satu. Sehingga kalimat ini, solihun, boleh tidak dijadikan khobar? Boleh. Di khobar kedua. Zaid adalah lelaki, Zaid adalah baik. Gitu ya. Boleh-boleh saja. Solihun boleh dua analisa. Pertama sifatnya rajul, yang kedua khobar kedua. Boleh. Jelas? Ya, sudah. Nah, lagi. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kepada kalimat kedua. Kalimat kedua. Zahaba Zaidun ila al-jami'ati fi as-sa'ati as-saminati fi kulli yaumin fi as-sayyarati. Oh ya, maaf ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Coba dulu 5 orang. Silakan. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada, rajulun isim marfu karena menjadi khabar, sholihun isim marfu karena menjadi sifatnya rajul. Silakan dicoba 5 orang. Tafadhol. Bismillah, Hana Ustadz. Tafadhol. Zaidun isim marfu karena mubtada. Rajulun isim marfu karena khobar. Solihun isim marfu karena sebagai sifat atau naat. Nah, Jamil. Tafadhol, yang lainnya. Ayo Ustaz. Tafadhol. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Rajulun isim marfu karena menjadi khobar. Solihun isim marfu karena menjadi sifat dari rajulun. Nah, Jamil. Yang lain, silakan.
Fadl. Ustaz. Bismillah. Oke. Zaidun sebagai mubtada dia marfu. Rajulun sebagai khobar dia marfu. Salihun dia sebagai sifat dari rajulun marfu. Nah, Oke, bagus sekali. Allah barik. Berikutnya silakan. Ya, Ustaz. Fadl. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada, rajulun marfu karena menjadi khabar, sholihun marfu karena menjadi naatnya rajul. Nah, Jamil. Berikutnya silakan. Fadl. Yang lain. Nah, silakan. Sekarang kita lanjut. Zahaba Zaidun ilal jami'ati fi sa'ati saminati fi kulli yaumin bisayyarati. Zahaba pergi. Zaidun Zaid ila ke al jami'ati kampus. Fi pada as-sa'ati jam as-saminati 8. Fi pada kulli setiap yaumin hari. Fi dengan as-sayyarati mobil. Sekarang pelan-pelan. Tulis ya. Zahaba pergi. Zaidun Zaid ila ke al jami'ati kampus. Fi pada as-saati jam as-saminati 8. Fi pada kulli setiap yaumin hari. Fi dengan as-sayyarati mobil. Zahaba pergi. Zaidun Zaid ila ke al jami'ati kampus fi pada as-saati jam as-saminati 8 fi pada kulli setiap yaumin hari fi dengan as-sayyarati mobil. Silakan diterjemahkan di tempat masing-masing. Kalau lupa di bawahnya itu ada. Bukunya dicoret-coret. Bukunya dicoret-coret. Silakan. 2 menit.
Baik, sekarang kita lanjut. Setelah tarjim, berikutnya mencari isim. Isim apa cirinya? Al, kedua tanwin. Al, kedua tanwin. Sekarang ditambah. Tambah ya. Yang ketiga, diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Huruf jar ada berapa? 9. Min, ila, an, ala, biruba, bi, kali. Dibuka huruf jarnya. Setiap ada huruf jar itu, maka berikutnya pasti isim. Maka ciri isim diawali huruf jar. Yang ketiga. Itu yang ketiga. Saya ulang ya. Al, tanwin, diawali huruf jar. Kita cek di sini. Dahaba, bukan. Zaitun, isim. Ila, huruf jar. Karena ilah huruf jar, maka jami'ah pasti isim. Maka jami'ah itu isim karena dua sebab. Sebab yang pertama diawali al, sebab yang kedua diawali huruf jar. Ini huruf jar, asa'a isim, pakai al ya, sama diawali huruf jar. Al-samina juga isim. Kulli, apakah isim? Iya, diawali huruf jar, fi. Yaumin isim, kenapa? Tanwin. As-sayyarati isim, kenapa? Diawali huruf jar, bi. Jadi kita di sini ketemu banyak isim. Zaidun, jami'ah, sa'a, samina, kulli, yaumin, sayyarah. 7 isim. Zaidun, jami'ah, sa'a, samina, kulli, yaumun, yaumin, as-sayyarah. 7 isim. Sudah ketemu ya? Tarjim sudah, mencari isim sudah, berikutnya hukumnya isim. Zaidun marfu, al-jami'ati majrur, as-sa'ati majrur, as-saminati majrur, kulli majrur, yaumin majrur, as-sayyarati majrur. Jelas ya? Majrur, yakni harokatnya kasroh, harokat terakhir. Zaidun marfu, al-jami'ati majrur, as-sa'ati majrur, as-saminati majrur, kulli majrur, yaumin majrur, as-sayyarati majrur. Yang keempat, terakhir, step terakhir, sebabnya apa? Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il subjek. Apa alasannya subjek? Pelaku diawali fi'il zahaba. Zaid pergi, maka pelakunya Zaid. Nah, Zaid fa'il. Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Ilah huruf jar. Kalau ada huruf jar, pasti isim berikutnya majrur alias kasroh. Al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ilah. Fi huruf jar. As-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi. Sekarang as-saminati. As-saminati majrur karena menjadi sifat as-sa'ah. Sifat. Baik, kita cek 3 syaratnya. Sama-sama majrur. Sa'ati majrur, saminati majrur. Yang kedua, sama-sama perempuan. As-sa'ati perempuan, as-saminati isim perempuan. Yang ketiga, sama-sama kejelasannya pakai al, makrifat. As-sa'ati pakai al, as-saminati pakai al. Maka cocok menjadi sifat untuk as-sa'ah. Saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-sa'ah. Naat fi huruf jar, kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi. Gitu ya. Sekaligus mudhof. Sekaligus menjadi mudhof. Ingat mudhof enggak? Mudhof adalah isim tanpa al, tanpa tanwin, ya. Dan isim berikutnya majrur. Mudhof. Coba dicek, dibuka mudhof. Saya kasih waktu 1 menit buka mudhof bukunya.
Nah, kulli isim majrur karena diawali huruf jar sekaligus dia sebagai mudhof. Karena dia mudhof, maka berikutnya pasti mudhof ilaih. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Bi huruf jar as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar bi. Selesai. Oh, selesai. Ya, selesai. Sekarang saya ulang. Zahaba fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il ila huruf jar al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ila. Fi huruf jar as-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi. As-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-sa'ah. Fi huruf jar kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi sekaligus mudhaf. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Fi huruf jar as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar bi. Silakan ditulis yang ingat, ditulis. Nanti tak bacain lagi. 1 menit. Apa yang diingat ditulis. Nanti disempurnakan, Anda baca lagi. Baik, anak ulang. Zahaba fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il ila huruf jar al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ila. Fi huruf jar as-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi. As-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-sa'ah. Fi huruf jar kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Fi huruf jar as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar fi. Huruf jar ada berapa? 9 ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, fi, kali. Nah, teori kita sedikit. Jadi kalau misalkan ada orang gabung baru, terus dia baru gabung, masih bisa mengikuti. Bahkan teori yang kita pelajari itu dibaca 1 kali duduk, bisa. Paham, insya Allah paham. Karena sederhana, mudah. Sederhana dan mudah.
Nah, sudah ya, silakan jika ada yang bertanya sebelum dicoba. Silakan jika ada yang bertanya, saya kasih waktu. Afwan Ustadz mau bertanya. Silakan, tafadhol. Untuk naat dan man'ut itu seperti ati asaminati itu kan tarjimnya pada jam 8. Berarti untuk mengidentifikasi bahwa itu naat dan man'ut itu tidak melulu dengan menggunakan tarjim bahasa Indonesia kata sifat gitu ya. Kata sifat dalam bahasa Indonesia maksudnya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Dan tolong diperhatikan bahwa dalam menentukan apapun dalam bahasa Arab, menentukan isim, menentukan fiil, menentukan pola, ya, tidak boleh mengacu ke terjemahan. Tidak boleh mengacu kepada terjemahan. Terjemahan sifatnya hanya untuk membantu, memudahkan saja. Jika terasa ganjil dengan ciri atau dengan lafal, maka dahulukan ciri pada lafal, jangan pada terjemah. Nah, jelas? Kalau misalnya kita membuat kalimat dengan menggunakan naat man'ut, nah itu bagaimana Ustadz? Membuat kalimat dengan Menggunakan naat man'ut gitu bagaimana Ustadz? Maksudnya eh ini kan jam 8. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu seperti bukan kata sifat ya. Tadi Ana ngiranya itu mudhof ilaih, tapi karena ciri-cirinya itu mengacu pada naat man'ut gitu, jadi bingung tadi sebelum dijelaskan sama Ustadz. Nah, apakah kita punya skill untuk membuat kalimat? Jawabannya belum. Skill kita baru menganalisa kalimat jadi. Belum Oh iya. sampai merangkai berkarya tulis belum. Berkarya tulis nanti setelah mengenal kata ganti. Adapun sekarang medan kita hanya menganalisa kalimat yang sudah jadi, berharokat, dan ada terjemahnya. Bertahap. Kalau dipaksa, nanti bisa muntah darah. Ustaz, izin nanya Ustaz. Nah, tafadhol. Kulli yaumin ini kan udah nilai konsep itu Pak. Kalau mendesak boleh dijawab, kalau tidak mendesak tidak dijawab tidak apa-apa. Ini kalau idhofah itu contoh yang lalu itu kan kepemilikan ya kalau nggak salah ya. Apa? Apa tadi? Bilang apa? Konsep idhofah. Ya. Kayak dulu kan Ustaz ngasih contoh Baitullah gitu ya. Itu maknanya kepemilikan ya atau gimana? Atau yang lain gitu. Seperti kulli yaumin ini
eh, Oh gitu. kalau kita mengidentifikasi dari terjemahan itu seperti apa gitu. Ya, Makna-makna yang terkandung di konsep idofa itu apa saja gitu maksudnya. baik. Idofa itu umumnya menghasilkan makna baru atau maksud baru. Contoh ya, anak Zaid itu sudah mengerucut kepada seseorang yang sudah dituju. Beda dengan ungkapan anak Zaid. Jadi dua kata yang memiliki makna berbeda. Ketika digabung itu oleh si pengucap itu sudah merujuk kepada seorang anak yang dia bidik. Anaknya Zaid, mungkin Zaid tetangga kita, misalnya itu ya. Tetapi semacam ini tidak mesti ada. Kulli yaumin, kulli yaumin. Ini tidak tidak memiliki makna yang khusus atau makna baru. Secara umum, pola idhofah itu mengandung 3 makna. Makna pertama adalah terbuat. Contoh, cincin besi. Khotamu hadidin. Maknanya cincin dari besi. Cincin terbuat dari besi. Gitu ya. Yang kedua, bermakna kepemilikan. Contoh, gulamu Zaidin. Budak Zaid. Artinya budak milik Zaid. Yang ketiga, bermakna di. Bermakna di. Contoh, Safinatul Bahri. Safinah kapal, al-bahri laut. Yakni kapal di laut. Ini secara umum, tapi tidak mesti harus memiliki makna demikian. Karena yang jadi acuan itu adalah lafalnya. Ketika lafalnya telah nampak dia itu pola idhofah, mudhaf ilaih, maka kita larikan ke sana. Tidak boleh dilarikan ke naat man'ut. Gimana? Jelas, Mas Andi? Insya Allah jelas. Silakan jika ada lagi. Kalau nggak ada, dicoba. Silakan sukarelawan mencobanya. Harus dicoba. Bahasa Arab harus dicoba. Tafadhal. Saya Ustaz. Tafadhal. Zahaba fi'il, Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il, ila harfu jar, al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ila, fi harfu jar, as-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi, as-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-sa'ati, fi harfu jar, kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi, yaumin sekaligus menjadi mudhof. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Bi harfu jar, as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar bi. Maaf, bagus sekali. Yang lain silakan. Bismillah, Ustaz. Tafadhal. Zahaba fi'il, Zaidun isim marfu karena fa'il, ila harfu jar, al-jami'ati
isim majrur karena diawali huruf jar. Fi huruf jar. As-saati isim majrur karena diawali huruf jar fi. As-saminati isim majrur sebagai naat bagi as-saati. Fi huruf jar. Kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi sekaligus sebagai mudhof. Yaumin isim majrur sebagai mudhof ilai. Bi harfu jar. As-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar bi. Oke, Jamil. Allah barik. Bagus. Yang lain silakan. Silakan. Bismillah, nak Ustadz. Fadhol. Dhahaba fi'il, Zaidun isim marfu karena sebagai fa'il, ila huruf jar, al-jami'ati isim majrur karena dimasuki oleh huruf jar ila, fi huruf jar, as-sa'ati isim majrur karena didahului huruf jar fi, as-saminati isim majrur karena sebagai naat dari as-sa'ati, fi huruf jar, kulli isim majrur karena didahului oleh huruf jar fi sekaligus sebagai mudhof. Yaumin isim majrur karena sebagai mudhof ilaih. Bi huruf jar. As-sayyarati isim majrur karena didahului oleh huruf jar bi. Bagus sekali. Jamil. Allah barik. Ada lagi? Satu lagi. Habis ini kita nambah satu kalimat. Ya kan? Satu lagi sukarelawan. Ana Ustaz. Fadhol. Dhahaba fi'il. Zaidun isim marfu karena jadi fa'il. Ila huruf jar. Al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ila. Fi huruf jar. As-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi. Fi huruf jar. Kulli isim majrur karena sebagai naat as-sa'ati. Yaumin isim majrur karena sebagai mudhof ilaih. Bisa ya roti isim majrur karena diawali huruf jar bi. Sudah Ustaz. Jamil jiddan. Allah barik. Sekarang nambah satu lagi ya. Kana dahulu. Kana dahulu. Zaidun Zaid. Taliban itu pelajar. Talibul ilmi ya, belajar ilmu, mencari ilmu. Talib, pencari. Talibul ilmi artinya apa? Pencari ilmu, penuntut ilmu. Secara bahasa artinya mencari. Maka dikatakan orang belajar itu tidak boleh menunggu bola. Harus mencari bola. Tidak boleh menunggu bola, mencari bola, mendatangi kajian. Tidak berharap ilmu dengan ilmu mendatanginya, tidak. Tapi dia harus berusaha untuk menuju
ya bergerak karena dia sebagai pencari, ya bukan penerima, tapi pencari. Thaliban, pelajar, pencari. Mujtahidan, bersungguh-sungguh. Perhatikan, bersungguh-sungguh itu kan dalam bahasa kita masuk kata kerja ya, bersungguh. Tapi di sini masuk isim, mujtahidan. Mujtahidan, bersungguh-sungguh, fi, pada, ta'allumi, belajar. Belajar dalam bahasa kita kan masuk kata kerja. Tapi di sini isim. At-ta'allumi, karena ada alnya. At-ta'allumi, belajar. Ta'allum itu belajar. Kalau taklim, mengajar. Ayo taklim, maksudnya ayo ngajar. Ngajar apa, Rek? Taklim itu artinya mengajar. Ta'allum artinya belajar. Mina, dari. Mina, dari. Al-istima'i, mendengar. Al-istima', mendengar. Mendengar dalam bahasa kita masuk apa? Masuk kata kerja ya. Tapi di sini dia isim karena adanya al. Wa, dan, at-tadribi, berlatih. Wa, dan al-hifzi, menghafal. Hifat, menghafal ya. Al-hafid, penghafal. Hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Mahfud, ya, terjaga. Karena orang yang menghafal itu menjaga apa yang dia hafal, apa yang dia ketahui. Seperti ungkapan Lauhul Mahfud, papan yang terjaga. Karena dahulu Zaidun Zaid taliban, pelajar, mujtahidan, bersungguh-sungguh, fi, pada, at-ta'allumi, belajar, mina, dari, al-istima'i, mendengar, wadan, at-tadribi, berlatih, wadan, al-hifzi, menghafal. Silakan ditulis 1 menit. Nah, sekarang kita mencari isim. Sekarang kita mencari isim. Karena fi'il, Zaitun isim, tanwin. Thaliban isim, tanwin. Mujtahidan isim, tanwin. Fi, huruf jar, at-ta'allumi isim, pakai al. Mina, huruf jar. Mina sama min sama. Mina dan min sama saja. Ya, huruf ya. Al-istima'i isim pakai al. Wa, huruf at-tadribi isim pakai al. Wa, huruf al-hifdzi isim pakai al. Isimnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 isim di sini. Setelah tarjim, setelah screening isim, maka yang ketiga
hukumnya. Zaidun isim marfu, taliban isim mansub, mujtahidan isim mansub, at-ta'allumi isim majrur, al-istima'i isim majrur, at-tadribi isim majrur, al-hifdzi isim majrur. Selesai. Yang terakhir sekarang, mencari hukumnya kana fi'il. Berarti kan kalau ada kana, maka nanti ada isim kana, ada khobar kana. Yang marfu isimnya kana, yang mansub khobarnya kana. Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Baik. Isim marfu ada 5 kemungkinan ya di tabel tadi. Entah fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina. Kalau ada kana, pasti isimnya kana, tidak mungkin fa'il, tidak mungkin mubtada, tidak mungkin khobar, tidak mungkin isimnya inna, khobarnya inna, pasti isimnya kana. Thaliban isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi sifatnya thalib. Pelajar yang bersungguh-sungguh sifatnya thalib. Kita cek 3 kesamaan antara mujtahidan dengan thaliban. Pertama, hukumnya sama. Thaliban mansub, mujtahidan mansub sama. Jenisnya sama. Thaliban laki-laki, mujtahidan isim laki-laki sama. Yang ketiga, kejelasannya thaliban isim nakirah yakni tanpa al, mujtahidan isim nakirah tanpa al. Nah, maka telah sama semua. Layak menjadi sifatnya thalib. Catatan, kenapa dikasih alif? Mujtahidan setelah dalnya. Ini aturan ya, aturan dalam bahasa Arab. Setiap isim yang akhirannya fathatain harus diakhiri alif. Fi huruf jar, at-ta'allumi isim majrur karena diawali huruf jar, fi mina huruf jar, al-istima'i isim majrur karena diawali huruf jar mina, wa huruf. Nah, ini tambahan huruf atof. Huruf sambung. Karena fungsinya menyambung isim berikutnya dengan isim setelahnya. Menyambung isim setelahnya dengan isim sebelumnya. Menyambung tadrib disambung ke istima. At-tadribi isim majrur karena diatofkan, yakni disambungkan kepada al-istima. Artinya sama kedudukannya. Sama-sama dalam hal sungguh-sungguh dipelajari. Sama-sama dalam metode belajar, yakni mendengar, melatih, menghafal. Wa huruf atof, al-hifdzi isim majrur karena diatofkan kepada tadrib boleh, kepada istima juga boleh, bebas. Saya ulang. Kana fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Thaliban isim mansub karena menjadi khabarnya kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi sifatnya thaliban. Fi huruf jar at-ta'allumi isim majrur karena diawali huruf jar, fi mina huruf jar. Al-istima'i itu bacanya ada 2 versi. Al-istima'i boleh. Al-istima'i boleh. Yang kedua, yang lebih fasih, al-istima'i. Itu baca yang lebih fasih. Al-istima'i. Kok bisa gitu? Ini dipelajari di Ghorib Quran ya. Kalau dengan pernah belajar Ghorib itu ketemu ayat yang berbunyi bi salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi masuk pembahasan
apa namanya? Eh, hamzah wasol. Hamzah wasol. Kembali. Al-istimai, monggo. Al-istimai. Isim majrur karena diawali huruf jar, mina. Wa huruf atof, huruf sambung. At-tadribi isim majrur karena diatofkan, yakni disambungkan kepada al-istima. Wa huruf atof al-hifdi isim majrur karena diatofkan kepada at-tadrib. Nah, silakan ditulis 1 menit. Tanya Ustadz, Oke, silakan. wa tadi huruf atof. Tulisan Arabnya gimana Ustadz? Arabnya atfun, atof, Apa tadi huruf sambung ya? huruf sambung. Jazakumullah khairan Ustadz. Oh, iya. Baik, sekarang dicoba. Maaf, tak ulang lagi. Sekali lagi. Kana fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Taliban isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi sifatnya taliban fi huruf jar. At-ta'allum bi isim majrur karena diawali huruf jar fi mina huruf jar. Al-istimai isim majrur karena diawali huruf jar mina wa huruf atof at-tadribi isim majrur karena diatofkan kepada al-istima wa huruf atof al-hifzi isim majrur karena diatofkan kepada at-tadrib. Perhatikan di sini Ana membuat 4 kalimat ya. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Kalimat 4 ya. Yang terus juga ada kalimat yang kelima. Ini adalah wakil dari semua jenis kalimat. Kalau 4 kalimat pertama ini jenengan paham, maka kelas dasar ini sudah paham. Kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada 4 kemungkinan. Pertama, diawali isim. Zaidun. Kedua, diawali fi'il. Zahaba. Ketiga, diawali kana. Zaidun. Keempat, diawali inna. Nggak ada yang kelima. Ini 4 pola utama dalam bahasa. Adapun variasinya tidak lepas dari 1 dari 4 ini. Misalkan ini ya. Lidzalika yuhibbu Zaidan al-mudarris. Ini sebenarnya kalimat yang diawali fi'il. Yuhibbu. Lidzalika ini pendamping saja. Jadi contoh ini sudah di setting agar mewakili semua jenis kalimat. Baik, sekarang dicoba. Silakan yang ingin mencoba. Sukarelawan. Karena Zaidun taliban mujtahidan ta'alumi
minal istima'i wa tadribi wal hifdi. Silakan 3 orang saja. 3 orang saja. Fadhal. Ustadz. Fadhal. Karena fiil Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Tholiban isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi sifat dari tholiban. Fi huruf jar at-ta'allumi isim majrur karena diawali huruf jar fi. Mina huruf jar al-istima'i isim majrur karena diawali dengan huruf jar mina. Wa huruf ataf at-tadribi isim majrur karena diatafkan dengan al-istima'i. Wa huruf ataf al-hifzi isim majrur karena diatafkan dengan at-tadribi. Nah, bagus. Ambil. Berikutnya silakan. Saya Ustadz. Fadhal. Karena fiil Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Tholiban isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi naatnya tholiban. Fi huruf jar at-ta'allumi isim majrur karena diawali huruf jar fi. Mina huruf jar al-istima'i isim majrur karena diawali huruf jar mina. Wa huruf ataf atau huruf sambung. At-tadribi isim majrur karena diatafkan kepada al-istima'i. Wa huruf ataf atau huruf sambung. Al-hifdi isim majrur karena disambungkan kepada at-tadribi. At-tadribi. Maaf, Tad. Naam, jamil jiddan. Allah barik. Satu lagi, silakan. Fadhal. Ana Ustadz. Fadhal. Karena fiil Zaidun isim marfu karena menjadi isim kana. Tolibun isim mansub karena menjadi khobar kana. Mujtahidan isim mansub karena menjadi naat toliban. Fi huruf jar at-ta'alumi isim majrur karena diawali huruf jar. Mina huruf jar al-istima'i isim majrur karena diawali huruf jar mina. Wa ataf atau huruf sambung. Wa tadribi isim majrur karena diatafkan al-istima'i. Wal hifzi isim majrur karena diatafkan wa tadribi. Sudah, Ustaz. Naam, jamil jiddan. Allah barik.
Selesai pertemuan malam hari ini. Ini pertemuan yang keberapa ini? Keempat ya, ketiga. Keberapa ini? Keempat ya. Ke-5 atau ke-6 mungkin Ustaz. Oh, sudah banyak ya. Sudah. Keempat kalau nggak salah ya, atau ketiga, keempat ya. Kita teori itu 3 pertemuan, kalau nggak salah. Terus kemarin latihan, sekarang latihan. 6, selesai ya untuk malam hari ini. Next time kita akan menganalisa yang kalimat keempat dan kelima. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.